teman-teman yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Salah satu tanda nyata bahwa seorang takut akan Tuhan adalah dia mau taat dan melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah salah satu bukti bahwa seseorang itu takut akan Tuhan. Itu artinya dia tidak meremehkan firman Tuhan, dia tidak menganggap rendah ketika ada firman yang disampaikan, ada khotbah-khotbah atau suara Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui firman yang disampaikan. Tetapi di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 di sana dikatakan sebab ada tertulis, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Seringkali yang menjadi ukuran keberhasilan hidup seseorang yang menyatakan bahwa dia diberkati oleh Tuhan adalah berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan berapa banyak berkat yang dia miliki, berdasarkan keberhasilan atau pencapaiannya di dalam hidup, berdasarkan tentang kemapanannya secara materi. Ada banyak orang Kristen yang mendasarkan atau menjadikan hal ini sebagai ukuran. Sehingga ketika melihat seseorang yang diberkati oleh Tuhan, melihat seseorang yang punya pencapaian-pencapaian yang mungkin lebih daripada orang lain, itu menandakan bahwa dia diberkati oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Dan bukan juga berarti bahwa mereka yang mempunyai kekayaan, mempunyai keberhasilan, mempunyai kemapanan seperti itu adalah orang-orang yang juga tidak diberkati Tuhan. Tetapi saya mau katakan teman-teman yang kekasih bahwa itu semua tidaklah menjadi ukuran seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi sudah kita baca bahwa takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Hanya ada dua bahagian, yaitu kehidupan dan juga jerat maut. Dan tadi di dalam Amsal juga dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang tidak meremehkan firman Allah. Jadi berarti setiap keberhasilan yang kita miliki dalam hidup itu adalah bonusnya, tapi tidak menjadi ukuran. Ya, sekali lagi itu semua yang kita dapatkan adalah kasih karunia Tuhan. Kita patut bersyukur, tetapi sekali lagi jangan kita menjadikan hal ini sebagai ukuran, apalagi jika kita menghakimi orang lain yang mungkin tidak memiliki pencapaian seperti apa yang digariskan oleh beberapa kelompok atau beberapa bagian orang. Misalnya keberhasilan seseorang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian ketika dia gagal dan tidak berhasil mencapai perguruan tinggi negeri, lalu saat itu kita mulai menjudge, menghakimi seseorang bahwa oh itu artinya dia tidak diberkati Tuhan. Ketika dia tidak lulus masuk ke PTN tapi dia justru kuliah di PTS. Jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Ingat, setiap pencapaian, setiap berkat, setiap materi yang kita peroleh itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita mendapatkannya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita menerimanya kita percaya bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan. Dan ingat seketika itu juga Tuhan bisa mengambil berkat yang Tuhan percayakan jika kita tidak dapat menjaga dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan. Dan selanjutnya ada juga orang-orang yang menganggap bahwa harta dan kekayaan itu selain sebagai sumber pencapaian atau menandakan keberhasilan hidup seseorang, mungkin ada yang berpikir bahwa dengan uangnya dia menjadi seorang yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Karena apa? Kalau dia sakit, dia siap membayar uang rumah sakit seandainya dia harus dirawat berbulan-bulan atau berlama-lama di rumah sakit. Ada yang berpikir bahwa dia dapat memperpanjang umur oleh karena kekayaan yang dia miliki. Tetapi di Amsal pasal 3 ayat yang ke-16 di sana dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tangan kanan dan tangan kiri ini di dalam satu tubuh.
di dalam satu anggota tubuh. Di dalam satu tubuh ada tangan kanan dan ada tangan kiri. Bayangkan jika hanya tangan kanan saja yang kita pergunakan untuk beraktivitas, tangan kiri kita tidak pergunakan untuk beraktivitas. Atau sebaliknya, kita hanya mempergunakan tangan kiri, tangan kanan tidak dapat kita pergunakan. Tetapi di sini kita melihat bahwa antara tangan kanan ada umur panjang. Di dalam Amsal dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Tentunya ini akan menjadi kolaborasi yang indah ketika tangan kanan dan tangan kiri bisa saling bertepuk, bisa saling mengikat untuk berdoa. Kita memiliki umur panjang, tapi kita juga memiliki kekayaan dan kehormatan. Ini adalah janji firman Tuhan. Bila Tuhan sudah memberkati hidup kita, seharusnya apa yang kita lakukan? Dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan, yang kita lakukan adalah hidup dalam takut akan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Sebab jika hidup kita menyimpang dari jalan yang bukan Tuhan kehendaki, maka seketika itu juga kita artinya sedang menyandarkan hidup kita bukan kepada si pemilik kehidupan itu. Seketika juga bisa kebahagiaan, damai sejahtera kita yang selama ini sudah kita peroleh, yang selama ini sudah kita dapatkan, ya, dapat dicabut, dapat tercabut dari dalam kehidupan kita. Dan gantinya adalah jerat maut. Karena tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dalam takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Tetapi mereka yang tidak melakukannya akan masuk ke dalam jerat maut. Tetapi yang melakukannya akan terhindar dari jerat maut. Karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan di dalam Amsal pasal 3 ayat 26 dikatakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bayangkan ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menuntun dan memimpin langkah kita untuk tidak masuk ke dalam jerat maut. Menghindarkan kaki kita dari tersandung kepada jerat maut. Menghindarkan kakimu dari jerat. Bahkan dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-17 kembali janji firman Tuhan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Haleluya. Jika kita hidup dalam takut akan Tuhan, jalan kita adalah jalan yang selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Jalan kita adalah selalu jalan yang dipenuhi dengan damai sejahtera semata-mata. Bahkan dikatakan kaki kita pun dihindarkan daripada jerat maut. Sekali lagi, mari kita tetap sama-sama hidup di dalam takut akan Tuhan. Agar kita mengalami kelimpahan berkat-berkatnya. Dan berkat-berkat ini bukan hanya sampai pada kita. Tapi itu akan diwariskan sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-22. Ini kembali adalah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Tidak terhenti sampai kita saja. Tetapi dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kita melihat di sini bahwa warisan yang terbaik, warisan yang paling berharga adalah ketika kita mewariskan berkat takut akan Tuhan kepada anak cucu kita. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kalau kita meninggalkan warisan hanya berupa kekayaan, bukan berarti salah. Meninggalkan warisan berupa kekayaan bagi anak cucu kita, itu baik sekali. Itu baik-baik saja. Tetapi kita melihat di sini bahwa itu bukan utamanya. Kecuali kalau kita menjadi orang yang mewariskan kekayaan disertai juga dengan kebaikan-kebaikan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Haleluya. Ketika kita menjadi orang benar, sekalipun kita mungkin tidak diturunkan warisan oleh orang tua kita. Kita adalah orang-orang yang sederhana, yang tidak ditinggalkan harta kekayaan yang berlimpah oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita, oleh si pendahulu kita. Tapi kita percaya ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, kekayaan orang lain Tuhan simpankan untuk si orang benar. Haleluya. Itu sebabnya
Kita tidak perlu khawatir di dalam menjalani hidup ini. Yang penting kita tetap fokus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Sebaliknya bagi orang-orang yang tamak, orang-orang yang menjadikan harta sebagai sandaran dalam hidupnya, menjadikan tuan dalam hidupnya, pasti akan celaka. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai oleh kecemasan. Kita punya harta yang banyak. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, kita mempunyai banyak kekayaan, tetapi jika disertai dengan banyak kekhawatiran, ya, takut kekayaan kita hilang, takut ada yang mencuri, takut ada yang menyalahgunakan, takut ada yang nanti akan merusaknya, menghancurkannya, takut segala macam. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, itu juga tidak ada gunanya kata firman Tuhan. Tetapi berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita, janganlah sampai membuat kita menjadi orang yang berlaku fasik. Janganlah menjadi orang yang tamak ataupun menjadi orang yang gila harta, ataupun menjadi orang yang menjadikan harta itu sebagai sesuatu yang dapat memperpanjang hidupnya, dapat membeli orang lain dengan harta yang dimiliki, dapat mengukur orang lain dengan harta kekayaan yang dimiliki, dapat menjadikan orang lain sebagai budak kita. Oleh karena apa? Kita dapat menyuruh, kita dapat menjadikan mereka orang-orang suruhan kita, bahkan hampir tidak menghargai mereka oleh karena kekayaan yang kita miliki. Jangan sampai jerat maut akan datang kepada kita. Tetapi biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Karena jika tidak diberkati, jika kita tetap ada di dalam kemiskinan juga, ini juga bisa mendatangkan malapetaka, juga dapat mendatangkan dosa. Tidak sedikit orang yang hidup di dalam kekurangan, kemiskinan, hidupnya di dalam menyalahkan Tuhan. Bahkan juga tidak dapat beraktivitas apa-apa, terbatas. Karena apa? Karena tidak memiliki berkat-berkat secara jasmani. Tetapi ketika kita diberkati dengan berkat-berkat jasmani, mari kita tetap menjaganya di dalam takut akan Tuhan. Supaya apa? Di tangan kanan kita memperoleh umur yang panjang, dan di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Jika ini menjadi kolaborasi yang baik, kita akan memperoleh umur panjang disertai dengan damai sejahtera, dan jalan kita selalu adalah jalan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Puji nama Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, menjadi orang-orang yang jalannya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan membela kita jika kita menjadi orang benar dan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.